Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa lagi di channel YouTube Yan Rizal Podcast. Pada hari ini kita akan coba mengulas secara singkat sejarah pemilu di Indonesia. Sejarah pemilu di Indonesia kali ini kita kutip dari Wikipedia. Sahabat sekalian, pada hari ini, tanggal 1 Agustus 2022, sejumlah partai politik mendatangi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal mendaftarkan partai politik sebagai partai politik peserta pemilu. Artinya, mulai hari ini, rangkaian dan tahapan pemilihan umum pada tahun 2024 hari ini sudah mulai dilaksanakan. Menurut jadwal yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan diselenggarakan 14 Februari 2024. Kita tidak akan mengulas partai-partai mana yang akan menjadi peserta pemilu atau yang lolos verifikasi faktual yang akan segera dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas dan memberikan informasi kepada sahabat semuanya tentang sejarah pemilu di Indonesia. Sahabat sekalian, sejarah pemilu di Indonesia kali ini kita kutip dari Wikipedia. Selengkapnya akan kita bacakan sejarah singkat pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2009. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Sahabat sekalian, melihat fungsi dari pemilu adalah menyerahkan kembali mandat yang sudah diberikan oleh rakyat kepada wakil-wakilnya setelah 5 tahun menjalankan tugasnya, dan rakyat kembali memilih setelah 5 tahun mandat diserahkan dan dilaksanakan oleh wakil-wakilnya. Kita lihat sejarah pemilu. Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali, yaitu yang pertama pada tahun 1955. Pada tahun 1955 adalah rezim Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Selanjutnya, pemilu diadakan pada tahun 1971. Artinya, pemilu pada tahun 1971 adalah pemilu pertama di bawah rezim Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemilu selanjutnya tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Jika kita hitung dari tahun 1955, pemilu sudah terselenggara sebanyak 12 kali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian azas pemilihan umum dari tahun ke tahun selama rentang waktu 12 kali diselenggarakan itu. Pemilihan umum di Indonesia menganut azas Luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Azas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilihan diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Kita ulangi lagi. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh dilakukan. Artinya one man, one vote. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi dalam memberikan suara, pemilih atau rakyat yang memberikan suaranya berada dalam posisi merdeka bersuara. Tidak boleh diintervensi oleh kekuatan manapun. Kemudian rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian pada era reformasi berkembang pula azas Jurdil. Jadi setelah memasuki era reformasi, dalam era Orde Baru pemilu berazas Luber, dan di era reformasi dengan semangat perubahan, keterbukaan, demokrasi lebih diletakkan pada posisinya, ditambahkan dengan azas Jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Azas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Azas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Azas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Sahabat sekalian, itu sekilas tentang azas pemilu dari era Orde Baru sampai kepada era reformasi saat sekarang ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan penetapan hasil pemilu dari waktu ke waktu. Dari rentang waktu 12 kali pemilu terselenggara, kita akan bacakan penetapan hasil pemilu. Tahun 1955, jumlah kursi yang disediakan sebanyak 257. Pemenang partai politik saat itu pada tahun 1955 adalah PNI dengan perolehan kursi 57 atau 22,17%. Di tempat kedua, Partai Masumi, jumlah kursi 57 dengan persentase yang sama, 22,17%. Di tempat ketiga ditempati oleh NU, jumlah kursi sebesar 45 atau 17,51%. Itu hasil dari perolehan atau posisi partai politik peserta pemilu pada tahun 1955. Kita lanjutkan. Pada tahun 1971, pemilu pertama di era Orde Baru. Pemenangnya Golkar. Jumlah kursi 360
atau 65,55%. Di tempat kedua NU 56 kursi atau 21,79%. Di tempat ketiga ditempati oleh Parmusi 24 kursi atau 9,33%. Tahun 1977 Golkar menempati posisi pertama dengan raihan 232 atau 64,44%. Diikuti oleh P3 99 kursi 38 atau 38,52%. Di tempat ketiga ada PDI sebesar 29 kursi atau 8,05%. Pemilu selanjutnya tahun 1982, Golkar tetap sebagai pemenang dengan raihan 242 kursi atau sekitar 67,22%. Di tempat kedua P3 94 kursi atau 26,11%. Di tempat ketiga PDI 24 kursi 6,66%. Pemilu tahun 1987, Golkar masih menjadi pemenang pemilu dengan raihan 299 kursi atau sekitar 74,75%. Di tempat kedua P3 raihan kursi 61 atau sekitar 15,25%. Di tempat ketiga PDI 40 kursi atau 10%-nya. Pemilu selanjutnya 1992. Golkar tetap menjadi pemenang dengan raihan 282 atau 70,5%. Di tempat kedua P3 62 kursi atau 15,5%, PDI 56 kursi atau 14%. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir di era Orde Baru, setelah itu meletus reformasi. Pada tahun 1997, Golkar tetap menjadi pemenang dengan raihan 325 kursi atau 76,47%. Di tempat kedua P3 89, raihan kursi 89 atau 22,25%. Di tempat ketiga PDI 11 kursi atau 2,75%. Itu pemilu terakhir di era rezim Orde Baru pada tahun 1997. Uniknya, di era Orde Baru diselenggarakan pemilu dari tahun 1971 sampai dengan 1997, pemenangnya adalah Golkar. Pada tahun 1999, pemilu pertama di era reformasi. Partai pemenang PDIP dengan raihan 153 atau 33,12%. Di tempat kedua Golkar 120 atau 25,97%. Di tempat ketiga P3 58 kursi atau 12,55%. Pemilu selanjutnya di era reformasi pada tahun 2004. Golkar menjadi pemenang dengan raihan 128 kursi, 23,27%, diikuti oleh PDI 109 dengan raihan 19,82%. Di tempat ketiga, P3 dengan raihan 58 kursi atau 10,55%. Pada tahun 2009, masih pemilu di era reformasi, hasil daripada pemilu 2009 cukup mengagetkan banyak pihak ketika itu. Partai Demokrat sebagai partai baru berhasil memenangkan pemilu dengan raihan 150 kursi atau 26,79%.
Golkar dengan raihan 107 di tempat kedua 19,11%. PDIP berada di tempat ketiga dengan 95 kursi atau 16,96%. Pemilu 2014, PDIP kembali menjadi pemuncak dengan raihan 109 atau 19,5%. Golkar di tempat kedua dengan 91 kursi 16,3%. Diikuti di tempat ketiga oleh Gerindra sebesar 73 kursi atau 13%. Pada tahun 2019, pemilu terakhir yang diselenggarakan di era reformasi, selanjutnya kita akan melaksanakan pemilu pada tahun 2024 masih dalam era reformasi. PDIP menjadi pemuncak 128 kursi atau 22,26%. Golkar 85%. Golkar dengan 85 kursinya berada di tempat kedua atau sebesar 14,78%. Gerindra berada di posisi ketiga dengan raihan 78 kursi atau 13,57%. Jumlah partai politik di Indonesia. Sekarang ini kita akan membacakan jumlah partai politik di Indonesia dari tahun 1955 sampai dengan pemilu 2019. Tahun 1955, jumlah partai politik tidak terbatas. Tahun 1971, jumlah partai politik 10. 1977 sampai dengan 1997, di era Orde Baru, partai politik peserta pemilu dibatasi hanya 3 partai politik saja. 1999, di era reformasi, kembali diberlakukan sistem multipartai. Pada pemilu pertama di era reformasi, partai politik berjumlah 48. Pada tahun 2004, partai politik peserta pemilu 24 partai politik. 2009, 38 partai politik ditambah 6 partai politik lokal Aceh. 2014 diikuti oleh 12 partai politik ditambah 3 partai politik lokal Aceh. 2019, 16 partai politik ditambah 4 partai politik lokal Aceh. Pemilihan umum anggota lembaga legislatif. Sepanjang sejarah Indonesia telah diselenggarakan 12 kali pemilu anggota lembaga legislatif, yaitu pada tahun 1955 sampai dengan 2014 dan 2019. Pemilu 1955. Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan pemilu 1955 dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo. Namun Ali Sastro Amidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. 5 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Sarekat Indonesia. Pemilu 57 sampai 58. Pemilihan legislatif daerah di Indonesia pada tahun 1957-1958 digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia pada saat itu.
Undang-undang pemilihan kepala daerah masih dalam proses penyusunan. Untuk sementara waktu, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Oleh sebab itu, sistem pilkada langsung dalam Undang-Undang Nomor 1 1957 benar-benar merupakan introduksi dalam pentas politik karena secara empirik belum dapat dilaksanakan. Maka jadilah pemilu daerah 1957 itu sebagai pemilihan DPRD dan Dewan Pemerintahan Daerah DPD. Meski demikian, ia tetaplah berproses demokratisasi daerah yang layak disimak. Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer, secara umum pemilu daerah dapat terselenggara dengan baik. Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara Juni 1957 hingga Januari 1958. Daerah yang melaksanakannya adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Riau, dan di Kalimantan pada 1958. Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilu daerah itu mendapuk PKI sebagai partai tersukses. Sebagaimana dicatat Greg Feali dalam Ijtihad Politik Ulama dalam buku tahun 2009 halaman 257. PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27% dibanding dengan perolehan 1955 yang sebesar 16,4%. Pada tahun 1955, pemuncak pemilu itu adalah PNI, Masumi, dan Nahdlatul Ulama. Berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru turun. Feali mencatat suara Masumi dan NU di pemilu 1955 masing-masing meraup suara 20,9% dan 18,4%, turun dengan persentase hampir sama 7%. Sementara PNI yang sebelumnya meraup 22,3% justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8%. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 1957, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing. Pemilu 1971. Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah pemilu pertama setelah Orde Baru berdiri dan diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. 5 besar dalam pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi penggabungan partai-partai politik menjadi hanya 2 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan P3 dan Partai Demokrasi Indonesia, dan 1 Golongan Karya. Jadi di masa pemilihan umum Orde Baru setelah pemilu 1971 hanya diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan karya. Di zaman Orde Baru, golongan karya belum berbentuk partai politik. Pemilu 1977-1997. Pemilu-pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 82, 87, 92, dan 97. Pemilu-pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-pemilu ini sering disebut dengan pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan fusi partai politik tahun 1975, pemilu-pemilu tersebut hanya diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya. Pemilu-pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh golongan karya. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama di masa reformasi. Kita bacakan selengkapnya.
pemilu berikutnya sekaligus pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru, yaitu pemilu 1999, dilangsungkan pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. 5 besar pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Pada pemilu 1999 di era reformasi, Golkar baru menjadi partai politik dan berubah nama menjadi Partai Golongan Karya. Kita lanjutkan pemilu 2004. Pada pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah. Jadi, pada 2024, pemilu legislatif yang selama ini memilih DPR RI, kemudian DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, pada pemilu 2004 dilangsungkan pemilihan legislatif dengan memilih langsung anggota DPD sebagai representasi daerah. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pemilu 2009, 2014, 2019, 2024 yang akan kita selenggarakan pada 14 Februari 2024 nanti di zaman reformasi. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam 2 putaran karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono Yusuf Kala. Pada tahun 2004 ada 2 hal baru yang selama ini belum pernah dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia di era pemilunya, adalah pemilihan anggota DPD dan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, yang selama ini presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita lanjutkan pemilu 2009. Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono berhasil menjadi pemenang dalam 1 putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan M. Yusuf Kala Wiranto. Pemilu 2014. Pilpres 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo Yusuf Kala berhasil menjadi pemenang dalam 1 putaran langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Jadi setelah era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2014 Pilpres hanya diikuti oleh 2 calon saja. Pemilu 2019. Pilpres 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019, diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni Jokowi Ma'ruf Amin dengan nomor urut 01 dan Prabowo Sandi dengan nomor urut 02. Pemilihan umum pada tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif, dan pemilihan umum dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%.
Jika kita cermati pemilu 2014 dan pemilu 2019, para sahabat, uniknya diikuti oleh dua pasangan calon, Bapak Jokowi dan Pak Prabowo adalah sebagai kontestannya. Namun setelah memenangkan pemilu 2014 dengan angka 53,15%, 5 tahun menjabat sebagai presiden, di pemilu 2019 Pak Jokowi dengan kompetitor yang sama dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi hanya memenangkan dengan perolehan suara 55,50%. Dibandingkan pemilu di era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pilpresnya, di periode pertama Bapak SBY harus mengikuti putaran kedua melawan Megawati Prabowo Subianto yang akrab ketika itu dengan sebutan Megapro. Namun di periode keduanya Pak SBY leading dengan angka signifikan 60% lebih. Kemudian pemilu yang akan kita ikuti pada tahun 2024 yang akan kita selenggarakan pada tahun 2024. Pilpres 2024 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Pemilihan ini akan menjadi pemilihan presiden langsung kelima di Indonesia. Menurut KPU, Pilpres 2024 akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Demikian sejarah singkat pemilu dari tahun 19. Demikian sejarah singkat pemilu yang diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Sampai dengan 2019. Uniknya, negara-negara luar atau pengamat-pengamat dari luar negeri, uniknya sebanyak 12 kali pemilu diselenggarakan di Republik ini. Pengamat luar negeri menyatakan pemilu yang paling demokratis terselenggara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini hanya 2 kali saja, 1955 dan 1999. Mudah-mudahan 2024 nanti kita kembali menggelar pemilu yang demokratis, jujur dan adil sesuai dengan azas pemilu itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.